Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Jiwaku Rindu, rindu kami. Haleluya Yesus, haleluya. Jiwaku
Kita ganti pujian kiri kananku ada Tuhan.
selalu melindungi saya dan saudara ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita selalu dikuatkan biarpun kita menghadapi cobaan demi cobaan, tetapi kita selalu berharap pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan selalu menolong anak-anaknya yang selalu berseru kepadanya. Puji Tuhan, mungkin ada yang mau bersaksi menyaksikan cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri lagi, kita nyanyikan pujian sukacita penuh. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri. Murba
kami Tuhan. Biarlah kami layak menerima firman-Mu saat sore hari ini Tuhan. Tanamkan firman-Mu di hati kami, di hati hamba-Mu yang sudah merindukan akan kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu juga yang mau menyampaikan firman-Mu saat sore hari ini Tuhan. Pakailah mereka lebih hari lebih setia, lebih heran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami mau menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Sebab Tuhan, dosa-dosa kami sangat besar Tuhan. Sebab Tuhan, Kau sudah rela mati di kayu salib untuk tebus dosa-dosa kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Usirlah roh jahat dari tempat ini Tuhan, dan sucikan tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, bertumbuh subur dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan untuk yang membawa firman. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini kita sudah memuliakan nama Tuhan dan kita akan belajar firman Allah. Mari sama-sama kita ambil Alkitab kita. Kita akan buka dalam Perjanjian Baru. Mungkin sudah menjadi ayat hafalan saudara, tetapi biarlah firman Allah menjadi baru nantiasa dalam kehidupan kita. Markus pasal 4. Markus pasal 4. Kita akan baca sama-sama ya, mulai dari ayat 35 sampai 41. Ayat ganjil saya, ayat genap saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Allah ini yang mengatakan, angin ribut diredahkan. Markus pasal 4 mulai ayat 35 sampai 41. Saya baca ayat ganjil. Pada hari itu, pada hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu bikin takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Terima kasih, silakan duduk. Sama-sama kita telah membaca firman Allah ini ya, di mana angin ribut diredahkan ya. Pada hari itu
waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Dan mereka semua murid-murid dan Tuhan Yesus, mereka menyeberang, dan tiba-tiba mereka berada di dalam perahu itu. Yesus sedang tidur, dan apa yang terjadi? Mengamuklah angin, ombak, ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, ya. Ketakutan semua, ya. Kalau ada masalah terjadi, ketakutan. Ini murid-muridnya ketakutan pada saat itu. Bagaimana caranya kita ini mau mati? Gimana perahu ini akan tenggelam? Mereka bertindak dengan cara mereka sendiri, tetapi tidak bisa. Dan mereka ingat bahwa mereka bersama dengan Yesus. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin ini reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita melihat Yesus itu yang kita sembah adalah luar biasa, Allah yang hebat, ya, yang mempunyai segala-galanya. Dan kalau murid-murid boleh merasakan ini di dalam kehidupan mereka, mereka ditimpa oleh ombak gelombang dalam kehidupan mereka, tetapi mereka berseru kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu melalukan, ya, gelombang laut itu menimpa mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang mampu mengatasi segala masalah penderitaan dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan lari daripada Tuhan, karena kita sudah merasakan besarnya kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, dan pertolongannya yang Dia sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Angin pencobaan menimpa murid-murid, dan Yesus berkata, ya, tadi sudah dikatakan, diam, tenanglah. Lalu angin reda, danau menjadi teduh sekali. Murid-murid berkata, siapakah orang ini kok dia bisa? Padahal mereka sudah tahu dia Yesus yang berkuasa, Yesus yang telah menolong mereka, ya. Masih mereka mengagumkan, ya. Sungguh Tuhan itu hebat dan luar biasa, ya. Ketika kita dalam ketakutan, Yesus juga datang untuk memberikan jalan keluar, ya, dan menyatakan pertolongannya pada kita. Jadi apapun yang kita hadapi, memang menghadapi dunia sekarang ini banyak tantangan, rintangan, masalah yang datang dalam kehidupan kita. Ya, kita menghadapi keluarga, istri menghadapi suami, suami menghadapi istri, dan anak-anak. Bagaimanapun kita sebagai orang tua, mari kita selalu berharap kepada Tuhan, minta bimbingan, pertolongan Tuhan. Apabila ada masalah datang dalam kehidupan kita, jangan lari kepada siapa-siapa, larilah kepada Tuhan. Panggillah nama Tuhan. Dia penolong kita yang tidak pernah permalukan, dan biarkan orang yang berharap pada Tuhan. Siapa bilang tidak ada masalah? Ada. Semua manusia yang ada dalam dunia ini mengalami masalah-masalah beda-beda atau lain-lain. Tetapi pertolongan itu datang daripada Tuhan kalau kita berseru berharap kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana murid-murid ini, mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan tenangkan, ya, angin reda sama sekali, dan danau teduh. Di situ mereka boleh lihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, Dialah Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang menciptakan kita semuanya. Dia membimbing kita pada jalan kebenarannya. Saudara, kita boleh lihat juga bagaimana bangsa Israel, ya. Mereka pada waktu Musa pergi ke Mesir untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, ya, lama waktu, tapi Tuhan menyatakan kuasanya. Akhirnya apa? Firaun meluaskan bangsa Israel keluar dari Mesir.
Setelah mereka sudah keluarkan mereka merasa kok sudah sepi ya, tidak ada bangsa Israel di sini. Lalu lebih baik kita kejar mereka, kita kembalikan lagi mereka kepada kita. Pada waktu mereka kejar perjalanan mereka, bangsa Israel tadinya sudah enak, sudah tenang ya, mereka sudah keluar, mereka tidak dijajah lagi. Akhirnya mereka akan mengalami juga masalah. Mereka lihat, aduh di depan ada laut berau, di belakang ada musuh datang menyerang kita. Mereka sudah berkata, aduh gimana ini? Mau kita lari kemana? Kita mencari perlindungan di mana? Ya. Tetapi di dalam semuanya itu apa yang terjadi? Musa hanya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan, engkau lihat, engkau sudah keluarkan kami, tetapi ada musuh di belakang, depan. Kami jalan kemana? Bagaimana? Tapi Tuhan menyertai mereka. Ya, Tuhan berkata, janganlah takut. Berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi jangan takut. Tuhan katakan kepada Musa, jangan takut. Tuhan katakan sama dia, angkat tongkatmu, pukullah laut itu. Setelah dipukul, air tengah laut ada gelang. Tuhan singkirkan air tengah-tengah laut itu seperti tembok kiri kanan, ada jalan yang tidak ada air tengah-tengahnya. Jadi bangsa Israel melewati jalan itu. Sampai mereka di seberang, mereka lihat, aduh kok orang Israel masuk lagi, biarlah mereka masuk di situ. Setelah sudah masuk semua di jalan itu, apa yang terjadi? Tuhan tutupkan kembalikan laut itu seperti semula. Akhirnya mereka semula tenggelam. Ya, kita melihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan begitu indah, menolong. Memang ada masalah, ada tantangan, tetapi kita datang kepada Tuhan. Ya, diam saja. Ya, artinya kita berharap, mohon pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakannya? Jangan takut, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau meluaskan masalah ini, berarti ada jalan keluar Tuhan berikan kepada kami. Dia sudah katakan jangan takut, firman Allah itu ya dan amin ya. Kalau Tuhan berkata jangan takut, kita banyak kali manusia takut, iya tenanan apa Kak? Tapi kalau kita berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang memberikan kesukaan, yang memberikan ketenangan dalam kehidupan kita dan damai sejahtera. Ketika itu akan berkata kepadamu, jangan gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untuk kamu. Jadi di dalam firman Allah Ulangan 1 tadi ayat 29 dan 30 berkata, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar dan janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Jadi jangan takut Tuhan. Saudara-saudara, memang ada ketakutan, sebabnya tidak ada ketakutan, tetapi ada pertolongan itu Tuhan yang memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Kita minta, mari Tuhan dalam kami, tenangkan hati kami di dalam permasalahan ini Tuhan. Beri kekuatan dan berikan jalan keluar. Jangan takut dan jangan tawar hati. Kata firman Allah, jangan takut dan janganlah kita tawar hati. Ya, kalau tak sudah tawar hati, bagaimana merasakan kemenangan daripada Tuhan? Kalau kita lihat di dalam 1 Tawarik 22 ayat 13, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan tawar hatimu. Ya, jangan takut dan tawar hati kita. Dikatakan sini, maka engkau akan berhasil. Kita akan berhasil dalam setiap permohonan kita jika engkau melakukan dengan setia ketetapan dari hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Jadi kalau kita melakukan firman Allah dengan setia segala-galanya, apa yang dikatakan Tuhan, dikatakan di sini, kita akan berhasil. Jadi lakukanlah, jangan tawar hati.
lakukanlah firman Allah itu dalam kehidupan kita, maka kita akan lihat pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi orang yang takut kepada Tuhan berarti dia takut melakukan perbuatan dosa. Jadi mari kita hidup dalam kekudusan. Takut melakukan perbuatan dosa, maka kita akan lihat kuasanya Tuhan, pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita, dan apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Ini firman Allah katakan. Contoh lagi Yosua ya. Yosua dan bangsa Israel berperang dengan orang-orang Gibeon. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tuhan berkata kepada Yosua, mereka akan berperang dengan orang Gibeon dan yang lain-lain. Kalau kita lihat di dalam Yosua pasal 10, di situ dikatakan jangan takut menghadapi semuanya, karena Tuhan akan turut bekerja, Tuhan akan tolong bekerja sama dengan mereka melalukan masalah ini dengan caranya Tuhan sendiri. Mari kita lihat dalam Yosua pasal 10. Yosua pasal 10. Coba ditampilkan Yosua pasal 10. Yosua pasal 10 ayat 11. Ya, ini. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Heron, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Kita melihat Allah campur tangan ya dalam peperangan bangsa Israel, karena mereka menaruhkan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan turut campur tangan. Musuh mereka Tuhan lempar batu, ada hujan batu turun melawan musuh-musuh mereka, sehingga lebih banyak yang meninggal daripada yang mereka perangi dari bangsa Israel. Kita lihat Allah itu Allah yang hebat dan luar biasa. Jangan sekali-kali kau tinggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kau menjauh daripada Tuhan, apalagi sudah tahu firman Allah lalu kau dapat jodoh tinggalkan, tidak mau. Saudara-saudara, mari pegang teguh firman Allah ya. Jangan meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat 13, coba ayat 13, Yosua 10 ayat 13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang-orang jujur? Matahari tidak bergerak tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Yosua berdoa kepada Tuhan juga supaya matahari berdiri, jangan bergerak, tetap di situ. Dan bulan pun demikian, supaya mereka dapat berperang sampai selesai. Dan Tuhan bekerja sama dengan mereka. Ya, saudara boleh bayangkan, Yosua mengatakan, matahari berhenti di situ aja, jangan pindah-pindah, jangan jalan terus. Bulan di situ aja. Coba saudara bilang secara logika, bagaimana kok masa matahari mau berhenti? Tetapi kalau Tuhan bekerja, tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kita mempunyai Allah yang berkuasa melakukan segala-galanya ya. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Jadi sampai mereka selesai berperang. Kita melihat Allah membela, Allah menolong ya bangsa Israel ini. Sebab itu taruhkanlah pengharapan kita kepada Tuhan. Apa masalahmu pada saat ini? Datang kepada Tuhan. Ceritakan semua kepada Tuhan. Ya. Kita koreksi hidup kita dan kita berkata, Tuhan, apa yang menghalangi saya ini? Kok saya mengalami beban masalah begini? Tuhan, tolong saya. Beri kekuatan bagi saya. Biar setiap kebenaran firman Allah itu membaharui hidup saya dan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Allah memberikan kemenangan Yosua dan bangsa Israel dalam peperangan. Demikian juga Allah memperhatikan kita di saat menjalani tantangan hidup ini.
Masalah-masalah yang dihadapi, serahkan kepada Tuhan. Jadi apa masalahmu saat ini, datang kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan. Kalau ada kegagalan terjadi, kita koreksi hidup kita dan kita berkata, Tuhan, apa maksudmu dalam hidup saya? Ya. Kalau Tuhan katakan begini, jangan kita lawan. Oh, itu maksudnya Tuhan. Coba kerjakan, maka Tuhan akan campur tangan dan membela. Dalam Yosua 10 ayat 25. Ya. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepadamu semua musuhmu yang kamu perangi. Jadi jangan takut. Firman Allah selalu memberikan kekuatan pada kita, supaya kita jangan takut menghadapi beban masalah yang ada di dalam dunia ini. Ya, cara manusia mungkin sudah bisa tahu. Aduh, masalahku ini sakit penyakit silih berganti. Bagaimana ya masalahku menghadapi ini dan itu. Mari serahkan kepada Tuhan. Jangan anggap enteng. Jangan berkata, saya bisa. Saya kan pintar. Saya kan berilmu. Saya kan berkedudukan tinggi. Jangan berharap, saudara. Semua yang engkau miliki itu adalah dari Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan. Nanti Tuhan memberikan semuanya itu kepada kita. Peliharalah Allah di tengah-tengah kesulitan kita, ya. Pemeliharaan Allah di tengah-tengah kesulitan kita melihat benar-benar Dia menyertai dan tidak pernah tinggalkan, tidak pernah biarkan kita. Buktinya sampai sore hari ini kita masih bergerak, berjalan, ya. Kita mulai melangkahkan kaki datang beribadah kepada Tuhan. Ini semua bukan kuat gagah kita, tetapi ini adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukurlah karena kita kuat sehat. Ini bukan karena kita minum obat lalu kita kuat sehat. Semua adalah pertolongan daripada Tuhan. Sebab itu firman Allah berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dan kalau kita serahkan semua kepada Tuhan, beban dan masalah kita, keluarga kita, anak-anak kita, Dia akan bertindak, Dia akan kerjakan menurut kehendak daripada Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apa permohonanmu, nyatakan kepada Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Aduh, kok saya begini, sudah bersungut-sungut bulan. Kenapa begini, malas aku gini. Kok tidak ada jawaban? Jangan bersungut-sungut. Cari tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Percayakan semua kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Maha tahu, Maha mengerti isi hati saya. Firman Allah juga berkata, setiap kekhawatiran dan keinginanmu nyatakan di dalam doa kepada Tuhan. Nyatakan saja kepada Tuhan, Tuhan, ini kekhawatiran saya, doa saya Tuhan, saya panjatkan kepadamu. Engkau lah yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Ya, firman Allah katakan juga, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, atau firman Tuhan berkata, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang dilakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi serahkanlah kepada Tuhan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia. Tuhan hanya minta kepada kita melakukan kewajiban kita dalam mengiring kepada Tuhan. Apa yang kita harus lakukan dengan setia? Apa yang Tuhan minta kepada kita semua? Apa yang sudah diajarkan kepada kita? Apakah kita sudah lakukan? Apakah janji kita kepada Tuhan kita sudah lakukan? Jangan ingkar, saudara. Kalau Tuhan sudah menolong dan memberkati kita dan menjawab doa kita, ayo katakan Tuhan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jangan menuruti kemauan kita sendiri. Ya. Ikuti kebenaran firman Allah. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu yang kita ikuti. Jangan ikuti kemauan kita, kepintaran kita sendiri, tetapi ikutilah kemauan Tuhan.
Lakukanlah dengan setia segala peraturan Tuhan supaya kita beruntung dan bahagia. Haleluya. Dan firman Allah berkata di dalam 1 Tawari 22 ayat 13, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hatimu. Jadi jangan tawar hati melakukan ketetapan firman Allah agar kita berhasil. Jangan tawar hati apa yang sudah dikatakan Tuhan, lakukanlah itu. Kerjakanlah semua itu. Tuhan dan taat setia, ya tetap taat setia. Lakukan semua apa yang Tuhan katakan dalam firman Allah. Dikatakan sekiranya engkau memperhatikan, kalau kita memperhatikan dan melakukan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jikalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan melakukannya, maka damai sejahtera dan kebahagiaan akan menguasai dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya saudara, kita lihatlah di dalam firman Allah berkata di dalam, kita lihat dalam Ulangan pasal 10. Ulangan pasal 10. Ulangan pasal 10 ayat 12. Ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan cuma asal datang saja, dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ini kata firman Allah. Dan di dalam ayat 20, Ulangan 10 ayat 20, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi kita harus takut kepada Tuhan Allah, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, artinya bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, pernahkah kau berjanji, pernahkah kepada Tuhan, ayo lakukan semuanya itu. Ya, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Kalau kita mau baik keadaan kita, peganglah teguh firman Allah, lakukan firman Allah, hidup dalam kekudusan, taat dan setia kepada Tuhan. Dan apapun bebanmu, masalahmu, serahkan kepada Tuhan, pasti Dia akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan kita boleh aminkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang tidak pernah tinggalkan. Dan biarkan kita orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Satu ayat lagi kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menurut firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka dengan diam di bumi. Kata firman Allah, karena engkau menuruti firman-Ku. Kalau kita menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan pun akan melindungi kita dari hari pencobaan yang datang atas seluruhnya. Pencobaan apa yang terjadi di seluruh dunia ini? COVID-19. Seluruh dunia mengalami semuanya. Ya, yang penting kita melakukan firman Allah. Kata firman Allah, dengan tekun melakukan firman Allah,
Apa dikatakan? Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi jangan takut apapun yang terjadi. Memang secara manusia, apalagi orang tua ya, kalau melihat anak-anaknya kerja di sebagai medis, ketakutan ada. Tapi datang serahkan kepada Tuhan. Bilang sama anak-anak, tekun kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, cari Tuhan. Kalau belum ada ibadah di sana, cari firman Allah, berdoa kepada Tuhan. Setiap melangkah dalam nama Yesus saya mengerjakan ini. Lindungi saya Tuhan, pelihara saya Tuhan. Kalau Kau percayakan saya mengerjakan pekerjaan di sini, tolong saya. Jadi kita orang tua hanya menyokong mereka dalam doa, ya, supaya mereka tetap kuat sehat dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dan kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, percayalah ada sukacita, ada damai yang Dia bekerjakan dalam kehidupan kita. Karena mereka mengerjakan juga itu tugas yang mulia di hadapan Tuhan. Jadi doakan saja. Sekali lagi saya baca, karena engkau menuruti firman-Ku, turuti firman Allah, jangan dilangkai, jangan dibuang, jangan dikurangin ya. Untuk tekun menantikan Tuhan, maka Aku pun akan melindungi engkau. Dia akan melindungi kita kalau kita melakukan kebenaran firman Allah. Tapi kalau kita lalaikan firman Allah, kita mengutamakan usaha kita, saudara, Dia akan biarkan kita menghadapi cobaan yang ada dalam dunia ini. Tapi ini ada janji Tuhan, Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Kita lihat sekarang apa yang terjadi seluruh dunia ini, ya, yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi ini Tuhan yang luaskan, melihat anak-anak Tuhan sungguh-sungguh kepada Tuhan apa tidak. Mana mereka lebih takut, COVID ini atau Tuhan? Kalau memang benar-benar takut kepada Tuhan, lawan ketakutan itu, maju atau berperang, datang beribadah kepada Tuhan. Maka di situ engkau akan merasakan kekuatan, kemenangan daripada Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Firman Allah selalu memberikan kekuatan, perlindungan dalam kehidupan kita. Di dalam masalah tekun, berharap pada Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan nyatakan. Doakan anak-anak kita yang tidak bersama-sama dengan kita, bekerja di mana saja. Itu orang tua, tugas orang tua berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa buat mereka. Setelah kita sudah serahkan mereka kepada Tuhan, kita juga nasihati mereka ya. Sekarang kan gampang menasihati mereka lewat HP kan, gampang. Kamu sudah berdoa, kamu sudah ambil waktu beribadah, banyak cara saudara berdoa. Dan kalau tidur berdoa, baca firman Allah, biar 1 ayat, ayo lalu minta perlindungan Tuhan. Dalam tugas demikian, itu tugas orang tua, mendidik anak-anak dengan baik. Jangan sampai mereka ya keliru jalan. Berilah nasihat yang baik dan mereka tetap tekun dalam Tuhan. Yosua 24 ayat 14a berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Ini firman Allah, bukan saya yang katakan. Firman Allah, Yosua 24 ayat 14a. Sekali lagi, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Puji nama Tuhan. Kita sudah dengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah kebenaran firman Allah ini menjadikan kekuatan buat kita untuk tetap taat setia melakukan firman Allah. Karena Tuhan kekuatan kita, perlindungan kita di mana kita pergi dan berada. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu ada menyertai kita karena janjinya itu ya dan amin. Dia tidak pernah berbohong. Kalau dia katakan jangan takut, jangan takutlah. Ayo minta kekuatan daripada Tuhan. Kerjakan tugas-tugas kita sambil memandang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mengundang pemain musik, singer, dia maju ke depan. Kita akan nyanyikan itu yang berkata tangan Tuhan atau pelangi kasih. Kita akan bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita dan kita mau datang kepada Tuhan. Kita minta
Biar Tuhan sucikan kita supaya layak kepada Tuhan. Kalau ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita kata Tuhan ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyi kor yang berkata, apa yang kau alami. Engkau
Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kehadiran ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Jikalau sore hari ini Engkau telah berkenan berfirman melalui hamba-Mu Ani Robert Bapa. Hamba-Mu ini adalah biji matamu Tuhan. Hamba-Mu ini adalah penyambung lidahmu Bapa. Dan hamba-Mu ini adalah wakil daripada-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu atas firman-Mu pada hari ini yang selalu menghibur kami, yang selalu menguatkan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, Engkau telah memberkati kesehatan hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa melayani saat ini lebih lagi ya Allah. Engkau berkati masa tua hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu, berkati anak cucu hamba-Mu, baik yang di Semarang, di Ngawen maupun di tempat ini. Untuk kudus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, maka benteng dilindungi dengan malaikat dan surgawi, sehingga jauhkan daripada hal yang buruk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Saat ini kami melihat, kami merasakan benar-benar Tuhan, bahwa tangan Tuhan sedang meredam saat ini, berkarya di dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau telah meluputkan anak-anak-Mu yang takut akan Engkau Tuhan. Engkau melindungi Tuhan, Engkau melawat Tuhan, dan Engkau menguatkan kami tidak tersentuh COVID-19 Bapa. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Allah atas segala rahmat dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu Bapa. Jikalau sebentar kami akan seiringan dengan Engkau Bapa, biar Engkau ampuni kami dan sucikan hati kita semua Bapa, supaya kami berkenan seiringan dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, begitu Engkau telah mencurahkan darah-Mu di atas bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa kita semua Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu atas segala rahmat dan kasih-Mu, sebab Engkau segala-galanya bagi-Mu. Segala perkara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, biar kehendak-Mu saja terjadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Akan kita nyanyikan darah Yesus, sucikan dan lakukan kita. Remnya saja. Kita siapkan hati kita untuk bersatu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus ya. Oh
Haleluya. Mari angkat roti lewat kepala dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi menjadi peringatan akan aku. Makanlah roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Angkat cawan. Juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Kita mohon dengan kasih Kristus nanti Sombing berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, ajar kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Lebih kami Tuhan mendengarkan sebahagian kebenaran firman Tuhan yang selalu memberikan pengharapan kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang lebih mengetahui keadaan situasi kami saat ini. Namun saat ini Tuhan firman mengajarkan kami supaya melakukan sesuai dengan perintah-perintah-Mu Bapa, melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Mari Bapa firman-Mu berada dalam kehidupan kami, senantiasa boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biar senantiasa Tuhan Engkau saja yang bertindak dan berperang Tuhan, melawan segala tipu muslihat yang ada saat ini bergejolak Tuhan. Kami tidak mampu dan tidak sanggup Tuhan, hanya kami berserah berpasrah kepada-Mu. Maka terjadi Tuhan kemenangan demi kemenangan buat kami semua Tuhan yang percaya dan yakin akan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami Tuhan telah sehidangan dengan Engkau Bapa, mari Bapa lewat hidangan saat ini Tuhan, urapi pulihkan keadaan kami semua Bapa. Sembuhkan kami Tuhan bila kami ada Tuhan sakit. Kami percaya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Di dalam segala Tuhan kesusahan Engkau sanggup menghibur kami. Di dalam segala Tuhan permasalahan Engkau sanggup menjawab Tuhan. Dalam segala Tuhan apapun yang bentuk, apapun Tuhan yang kami hadapi, Tuhan lebih besar dari segala yang kami hadapi. Terima kasih Engkau Tuhan, terima kasih. Engkaulah panjunan kami, dan kamilah Tuhan bejana yang akan siap dibentuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kekuatan kesehatan yang ekstra Tuhan izinkan kepada hamba-Mu di masa tua hamba-Mu. Mari Bapa pegang, naungi, lindungi siang dan malam. Lebih Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga Tuhan kebutuhan keperluan hamba-Mu, pastorinya Tuhan Engkau mencukupkan. Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah sumber daripada segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini Tuhan kami akan meletakkan korban persembahan, besar kecil kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Mari biar firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi pelita yang terang yang selalu menyala di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan akan duduk, kita akan nyanyi di koridor berkata, bila takut membayang.
Tuhan memberkati segala pengorbanan saudara. Tuhan memberkati hamba-hambanya yang sudah melayani, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik LCD, ya kita semuanya Tuhan memberkati. Tuhan sebagai warta jemaat, hari Rabu ibadah umum, Jumat ibadah kaum wanita, Sabtu ibadah pemuda remaja, Minggu pagi ibadah umum jam 6, Minggu sore ibadah umum jam 4. Tuhan, dan masa kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan itu koor yang berkata seperti wanita. Haleluya. Oh ya, kami mengundang anak-anak yang mau ujian besok, ya, boleh maju ke depan. Siapa-siapa yang mau ini maju ke depan. Ayo. Nanti Bapak David yang doakan dan tutup pekerjaan ini dalam doa. Seperti wanita. Terima kasih Tuhan, berkat setiamu yang tetap menyatakan dalam hidup kami. Sampai sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terlebih kami boleh menikmati hadirat-Mu di dalam pujian penyembahan kami, di dalam perenungan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba. Kami percaya ketika kami datang dengan segenap hati kami, Engkau telah melayani kami dengan segenap keberadaan kehidupan kami. Dan kami percaya berkat-Mu telah dicurahkan dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang mengetahui setiap permasalahan kami. Engkau Bapa yang beban hidup kami, pikiran dan perasaan kami. Engkau Tuhan yang jadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang jadi penghibur dalam kesusahan kami. Engkau Tuhan yang jadi jawaban atas setiap persoalan dan permasalahan kami. Siapapun umat-Mu yang hadir, dimanapun keadaan mereka, Engkau sendiri datang menjamah, pribadi lepas pribadi. Engkau yang sendiri datang memberikan pertolongan atas seluruh doa mereka, yang mereka panjatkan hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Mereka berdoa dengan iman karena kami percaya, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang mengasihi kami adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara yang melebihi akal pikiran kami, sehingga kami percaya yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Engkau, yang mustahil menjadi tidak mustahil karena Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada.
Oleh sebab itu dengan tangan yang terangkat di hadapan berseru di dalam nama Yesus Kristus, turunkan berkat-Mu atas kami, turunkan berkat kekuatan dan kesehatan atas kami, turunkan berkat perlindungan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Apa yang jadi pergumulan kami Tuhan jadi jawaban. Yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah diberi kekuatan dan penghiburan yang daripada Roh Kudus, sehingga kami tetap kuat kokoh berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu. Kami menjadi takut dan gentar sebab Engkau beserta kami, karena kami tahu badai bisa berlalu dan Engkau bisa membuat sesuatu menjadi tenang, sebab Engkau bekerja menurut waktu-Mu dan Engkau tidak pernah terlambat dan Engkau juga tidak pernah tergesa-gesa. Tapi Engkau, kami yakin Tuhan, Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh sebab itu bekerjalah di dalam nama Yesus atas setiap kehidupan kami, supaya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami mau pulang, berkat-Mu menyertai kami. Berkati umat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan mereka, toko dagangan, tanah peternakan mereka, apapun usaha pekerjaan mereka. PSB karyawan pegawai negeri semuanya diberkati Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, jemaat umum usia lanjut diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman, namun kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu menyertai kami, dan kami mau berjalan di dalam jalan Tuhan sepanjang hidup kami, dan kami mau tinggal di rumah Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan tangan yang terangkat kami mau terima berkat daripada Tuhan. Dengan iman kami mau terima itu di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, pulanglah, terimalah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah di dalam Roh-Nya Kudus menghiburkan, menguatkan dan meneguhkan kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.